Langsung saja kita akan masuk ke sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh manajemen dan selama acara berlangsung Bapak dan Ibu peserta, kami undang untuk dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom dan akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan pemaparan akan disampaikan maksimal 25 menit kepada Bapak Mulyanto selaku Direktur Utama dan juga Bapak Julius Kurniawan serta Bapak Junius Prakasa Darmawan, kami persilahkan. Terima kasih Bu, selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama manajemen Indo Tambang Raya Megah. Di sini semua ada hadir, Board of Director, dan kita sangat senang bisa bertemu dengan secara langsung walaupun secara virtual kepada para investor semuanya. Semoga teman-teman investor bisa mendapatkan informasi yang terdepan dalam artian first hand ya dari kita-kita yang tambang raya Megah. Dan untuk melaksanakan paparan publik ini ada 4 agenda. Pertama, kan kayak kemarin jadi selama kuartal ketiga di tahun 2023 dari PT Indo Tambang Raya Megah, kemudian akan dilanjutkan dengan paparan mengenai tren pasar batubara, dan dilanjutkan oleh tinjauan operasi, dan sebelum ditutup dengan sesi tanya jawab akan disampaikan mengenai tinjauan keuangan. Mungkin untuk slide-nya bisa diiktisar di slide berikutnya. Di kuartal ketiga atau tahun 2023, target produksi kita mencapai 5,3 juta ton. Ini adalah 20% lebih tinggi dari kuartal sebelumnya, yaitu kuartal kedua, dan lebih besar 13% dari tahun yang lalu. Dan ini lebih tinggi dari target yang kita canangkan pada awal tahun. Ini hari ini dikarenakan karena kinerja operasi kita yang cukup optimal dan didukung oleh faktor cuaca yang sangat baik selama kuartal ketiga. Dari sisi penjualan dan harga, kita berhasil membukukan penjualan sebesar 5,3 juta ton, atau hampir sama dengan kuartal yang lalu, sedikit lebih turun dari round yang lalu. Dan dengan harga yang cukup berfluktuasi di pasar, ITM tetap bisa mencatatkan rata harga jual hampir $100 per ton. Dan untuk mendukung dari proses terjadinya fluktuasi harga yang ada di pasar, ITM berkomitmen untuk selalu mengedepankan sisi efisiensi dari biaya, dan kita berhasil mengurangi biaya yang terjadi tahun 2023 kuartal 3 sebesar 8% apabila kita bandingkan dengan kuartal yang lalu, bahkan turun cukup signifikan apabila kita bandingkan di tahun lalu, yaitu sebesar 26%, dan mencapai harga di $74 per ton. Dan dari sisi laba bersih yang kita capai di tahun kuartal ketiga tahun 2023, kita mencapai hampir $100 juta atau lebih dari 6 triliun. Kalau secara 9 bulan yang terjadi, kita mencapai $100 juta atau hampir sekitar 1,5 triliun ya, 1,5 sampai 1,6 triliun. Dan secara 9 bulan, selama 9 bulan awal, itu mencapai sekitar $405 juta atau setara rupiah hampir lebih besar dari 6 triliun. Beberapa hal tersebut adalah merupakan performa dari sisi bisnis yang kita lakukan dari sisi batubara, dan di komitmen yang lain bahwa kita tidak hanya mau berkomitmen bahwa kita bisa mendeliver performa bisnis secara baik, tetapi kita juga mau dilihat dan diketahui sebagai penambang yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah bagaimana kita mensupport ibu kota baru kita, yaitu Nusantara, di mana kita mendapatkan kepercayaan untuk membantu membangun persemaian Mentawir yang kita sudah bisa serahkan pada kuartal ketiga kemarin, dan sempat dikunjungi oleh presiden kita, yaitu Presiden Jokowi. Dan untuk dari sisi ESG, kita ITM selalu berkomitmen bahwa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sekarang dan masa depan, kita akan selalu mengedepankan faktor environmental, social, and governance.
Dan di quarter yang lalu kita juga mendapatkan beberapa penghargaan dan pengakuan dari berbagai lembaga yang berkaitan dengan bagaimana kita mengelola environmental, social, and governance kita. Yang pertama dari IICD, CG Conference Award di tahun 2023, yang ke-14, kita mendapatkan 2 pengakuan, yaitu sebagai Best Non-Financial Sector, dan juga masuk di dalam Top 50 Biggest Market Capitalization di Public Listed Companies. Dan di 2023 Corporate Emission Transparency Award, kita juga mendapatkan pengakuan berupa Platinum Plus and Green Elite Awards. Dan yang terakhir adalah dari dari CSR Commitment di Top CSR Award di tahun 2023, kita mendapatkan 2 trofi. Yang pertama, trofi secara general, yaitu kita mendapatkan 5 star, dan yang kedua adalah top leader dari sisi CSR Commitment. Dari sisi performa bisnis, kemudian dari sisi bagaimana kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kita tidak hanya menambang secara serampangan, kita juga akan sedikit menginformasikan apa yang kita lakukan di quarter yang lalu dalam rangka bagaimana kita bertransformasi ke depan. Salah satunya atau strategi transformasi ke depan kita adalah yang biasa kita sebut greener and smarter, atau di dalam bahasa Indonesia kita sebut lebih hijau dan lebih cerdas. Dan salah satunya adalah bagaimana kita berkomitmen untuk mendukung renewable energy, dan untuk memastikan kita melangkah ke arah sana. Di quarter ketiga kemarin kita mengakuisisi satu perusahaan yang kita sebut Suryanesia sebesar 65%. Hal ini akan mendukung langkah lebih lanjut Indo Tambang Raya Megah untuk lebih mengokohkan posisi kita dalam mendukung renewable energy di Indonesia. Detailnya ntar kita akan lihat di slide berikutnya, atau 2 atau 3 slide berikutnya. Nah, di slide ini kita ingin bicara mengenai greenfield tambang kita yang akan segera beroperasi, yaitu Geraha Panca Perkasa. Dari sisi lokasi, kalau kita lihat di graf sebelah kanan, GPK ini cukup dekat dengan area pelabuhan, jarak area kita, cukup dekat area dengan pelabuhan di unit area kita atau Merak. Dan GPK ini mempunyai CV atau spesifikasi kualitas antara 3.600 sampai 3.800, dengan es atau abu antara 8 sampai 11, dan mempunyai sulfur yang cukup baik, bahkan ini bisa dibilang yang baik sekali, yaitu hanya di antara 01 sampai 02, dan dengan tingkat kelembapan antara 36 sampai 38. Dan secara production profile yang kita mau lakukan, kita harapkan kita bisa mendeliver 1 juta ton di tahun depan atau di tahun 2024, dan akan ramping up 2 kali lipat di 2025 sebesar 2 juta, dan kita harapkan di tahun 2026 kita bisa mencapai 3 juta ton. Dengan masuknya GPK dalam production profile kita yang baru, kita percaya bahwa itu bisa memberikan sinergi yang baik dari sisi kualitas, karena kita mempunyai sulfur yang rendah, dan bisa menjadi blending, melakukan kita sebut pencampuran yang akan meningkatkan dari kualitas batubara ITM secara keseluruhan. Di slide berikutnya kita lihat beberapa persiapan yang kita sudah lakukan untuk memastikan bahwa Geraha Panca Karsa bisa, atau GPK bisa mulai beroperasi di tahun 2024. Di sisi kiri kanan atas, kita lihat bahwa di first quarter atau quarter pertama di tahun 2023, banyak kegiatan yang kita lakukan, terutama untuk pembukaan lahan, untuk memastikan jalan tambang bisa berjalan. Kemudian di kiri bawah, di quarter kedua, kita lihat bahwa banyak aktivitas seperti mobilisasi peralatan berat yang kita lakukan untuk menunjang konstruksi dari fasilitas kita yang ada. Kemudian kita juga banyak melakukan pengeboran untuk mendapatkan sampel. Dan yang ketiga adalah pembangunan crushing plant untuk melakukan
membuat crushing itu mengkeras batu bara untuk mendapatkan size yang sesuai. Dan yang di kuartal ketiga di tahun 2003 dan sampai saat ini banyak kegiatan yang kita lakukan seperti yang kita lihat di sisi kanan atas, di mana terjadi mobilisasi yang cukup masif untuk memastikan construction dari conveyor kita bisa terjadi. Dan di sisi sebelah kirinya kiri bawahnya kita bisa lihat jalan tambang yang sudah selesai, dan juga kita sudah melakukan uji fisik di dermaga kita untuk mensupport aktivitas bongkar muat yang akan terjadi di tahun 2024. Jadi itu adalah apa yang kita sudah persiapkan di TPK, dan kita harapkan di tahun 2024 kita bisa starting atau memulai operasi kita dan bisa mendukung dari proses optimalisasi batu bara yang ada di Indotambang Raya Negara. Di slide berikutnya, ini adalah sedikit cerita mengenai Suryanesia investment yang kita lakukan. Suryanesia ini, dengan kita mengakuisisi Suryanesia ini, diharapkan kita bisa mencapai 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memperluas atau memperbesar kapasitas energi terbarukan, investasi energi terbarukan kita melalui mitra bisnis kita, dalam hal ini adalah Suryanesia. Dan juga kita bisa memanfaatkan keahlian operasi dari bisnis partner kita, sehingga kita bisa dengan konsisten mendeliver tenaga surya atap yang berkualitas atau yang dapat diterima oleh market. Dan yang ketiga adalah sinergi ini diharapkan kita bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas untuk memastikan kita lebih kuat untuk hadir di pasar. Dari sisi kapasitas, per September 2023, proyek yang sudah aktif di bawah Suryanesia itu adalah sebesar 0,5 megawatt, dan yang sedang dalam konstruksi adalah 3,5 megawatt, dan yang sudah komitmen adalah 6,3 megawatt. Jadi dengan total penambahan dari Suryanesia ini, secara total komitmen yang kita punya, sekarang ITM sudah mempunyai hampir sekitar 20 megawatt. Itu adalah dari yang bisnis terbarukan. Dan yang terakhir adalah, ini menunjukkan, next slide please. Nah, yang dari slide terakhir dari saya ini adalah menunjukkan gambaran apa yang akan kita lakukan untuk memastikan perusahaan kita benar-benar terdiversifikasi dengan baik. Untuk itu, kita akan mempunyai 3 pilar bisnis ke depan. Yang pertama adalah dari pertambangan, di mana kita akan selalu tetap komit bahwa batubara tetap menjadi core bisnis kita. Tetapi kita juga akan memastikan greenfield dan eksplorasi dari sisi organik akan selalu kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas yang ada dari sekarang ini untuk menjadi lebih besar. Dan yang kedua, dari sisi pertambangan, kita juga memastikan bahwa kita tetap berkomitmen untuk mengarah kepada mineral-mineral yang lain, terutama mineral-mineral yang berhubungan dengan clean technology. Dan dari pilar kedua adalah dari jasa energi, di mana kita memastikan bisnis kontraktor yang kita sudah punya bisa memberikan sinergi yang baik kepada Indotambang dari sisi operasi maupun dari sisi finansial, dan juga untuk mengoptimalkan sisi output yang akan kita deliver ke depan, dan juga untuk memastikan proses pencampuran itu bisa terjadi dengan baik. Bisnis perdagangan batubara akan kita selalu lakukan dan kita kembangkan ke depan. Dan yang dua terakhir adalah bagaimana kita mau memanfaatkan experience yang kita punya lebih dari 30 tahun untuk mengelola pelabuhan kita, dan kita melihat bahwa bisnis pelabuhan ke depan akan cukup menjanjikan, terutama untuk mensupport area-area di sekitar kita, dan kita lihat bahwa hal ini akan bisa memberikan value added yang lebih kepada Indotambang Raya Megah. Dan yang terakhir dari sisi greener and smarter atau lebih hijau dan lebih pintar, kita seperti yang kita tahu bahwa kita berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam proses energy mix yang ada di Indonesia untuk lebih mengarah kepada emisi yang lebih kecil, yaitu gimana kita mensupport energi terbarukan yang berbasis tenaga surya, dan juga
in the pipeline kita juga pikirkan kemungkinan untuk masuk ke energi terbarukan yang berbasis air. Dan dari sisi proses hilirisasi kita juga melihat adanya potensi untuk melakukan apa yang disebut gasifikasi batubara di bawah tanah, yang kita lihat bahwa proses gasifikasi ini akan bisa menghasilkan produk-produk dan dengan cara-cara yang lebih diterima secara environmental. Yang terakhir, kita juga ingin berpartisipasi dalam memastikan proses climate change atau concern dari climate change di dunia ini bisa tertangani dengan baik. Untuk itu kita mau ikut berpartisipasi dalam solusi-solusi yang berbasis alam atau kita biasa sebut nature-based solution. Jadi itu adalah apa yang akan kita lihat ke depan. ITMG untuk perusahaan energi yang lebih terdiversifikasi. Selanjutnya kita bisa berikan kepada Pak Yudis Gojali yang akan memaparkan mengenai tinjauan penjualan dan operasi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mulyanto. Jadi mari kita lanjutkan pada slide untuk tinjauan operasi dan juga tinjauan penjualan. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, saya coba agak cepat sedikit sehingga memberikan waktu untuk teman-teman dari investor untuk bertanya jawab. Mungkin ke slide dari sales itu sendiri. Jadi kita lihat sebenarnya harga batubara itu cenderung naik dan turun, dan kita lihat di tahun 2023 sepertinya harga sempat naik cukup tinggi dikarenakan adanya peristiwa yang cukup signifikan, yaitu antara perang di Ukraina dan di Rusia itu sendiri. Dan tren ini sebenarnya tergantung dari demand dan supply atau permintaan dan penawaran itu sendiri. Jadi mari kita lihat dari sisi permintaan. Jadi kalau kita lihat permintaan di tahun 2023, sebenarnya kita melihat permintaannya itu naik cukup tinggi, cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 tahun lalu. Terutama dari China itu sendiri atau Tiongkok, dan di tahun ini kita melihat impor dari batu bara itu cukup tinggi dikarenakan musim dingin yang lebih dingin dari biasanya, sehingga pasokan yang diambil dari pemerintah Tiongkok sendiri itu cukup tinggi. Kedua, permintaan dari India juga cukup signifikan, naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2022 dikarenakan ekonomi yang cukup growing di India itu sendiri, dan juga lemahnya dari konsumsi atau mungkin produksi daripada domestik di India. Namun kalau kita lihat di Jepang, kemudian di Korea dan Taiwan, kita melihat adanya pengurangan dari penggunaan listrik itu sendiri, sehingga kita tidak melihat dampak yang akan signifikan, kenaikan yang signifikan dari demand di Jepang, Korea, dan Taiwan. Kemudian dari sisi Eropa juga kita melihat 2023 malahan ekonominya tidak terlalu stabil, sehingga kita melihat penurunan atau rendahnya daripada konsumsi listrik sendiri dari negara-negara di Eropa. Kemudian kalau kita lihat dari sisi penawaran atau dari supply atau pasokan itu sendiri, tahun 2023 sebenarnya pasokan cukup banyak, terutama Indonesia merupakan negara dengan ekspor yang terbanyak, tertinggi ke pasaran global, dikarenakan juga impact daripada El Nino. Jadi kita melihat kebanyakan dari semua supplier coal mining di Indonesia itu membukukan produksi yang cukup tinggi dibandingkan targetnya. Sedangkan di Australia juga kita melihat 2023 dengan efek El Nino, musim kering, itu jauh lebih banyak produksinya dibandingkan 2022. Sedangkan mungkin kalau dari Rusia itu sendiri tidak konsisten, dan South Africa mungkin ada sedikit naik dan turun. Jadi overall sebenarnya kita lihat supply untuk 2023 ini cukup tinggi dibandingkan dengan permintaan, walaupun dari sisi demand 2023 itu lebih tinggi dibandingkan 2022. Slide selanjutnya. Dari sisi penjualan ITMG sendiri sampai dengan 9 bulan pertama 2023 tahun ini, ITM telah membukukan sales penjualan volume sebesar 15,3 juta ton, yang mana pasaran Tiongkok atau China itu merupakan pasaran yang tertinggi sebesar 35%, kemudian dalam negeri sebesar 23%, dan terakhir dengan pasaran Jepang 12%. Jadi kita melihat sebenarnya
prospek industri ke depannya itu masih cukup bagus karena China itu sendiri dengan demand yang cukup tinggi merupakan customer daripada ITM yang tertinggi atau terbesar. Sedangkan target penjualan untuk tahun 2023 tahun ini kita perkirakan sebesar 21,1 juta ton, yang mana sebenarnya semua penjualan sudah habis terjual, hanya saja sekitar 23% masih mengikuti indeks, jadi berdasarkan fluktuasi daripada harga batubara itu sendiri. Dan kita sekarang sudah mulai melakukan penjualan untuk 2024. Kemudian, next slide. Dan berikut ini adalah ringkasan daripada operasi untuk tahun 2023 dan juga triwulan ketiga tahun 2023. Target 2023 adalah sebesar 16,9 juta ton dan kita percaya bahwa target ini dapat kita penuhi sebesar 16,9 juta ton. Dan ini akan disuplai dari tambang kita di Indominco sebesar 6,5 juta ton, kemudian Trubaindo sebesar 2,8 dan Barinto 7,1 dan terakhir oleh Jorong sebesar 600.000. Dengan melihat daripada produksi per triwulan, kita melihat dengan adanya cuaca yang bagus karena impact daripada faktor El Nino, target kita sebesar 5,3 juta ton melampaui daripada target sebelumnya yang sebesar 4,8. Jadi kita melihat target yang cukup bagus. Sehingga untuk tahun triwulan keempat ini kita akan sedikit mengerem produksi kita dikarenakan stok kita juga cukup banyak dan tapi mungkin please be sure dalam sisi penjualan itu tetap malahan di kuartal keempat itu triwulan keempat akan lebih tinggi dari triwulan ketiga dikarenakan kita akan menjual lebih banyak. Jadi ini sebenarnya walaupun adanya penurunan daripada target produksi, itu semata-mata tidak akan berimbas kepada profit and loss, dikarenakan dari sisi sales volume itu tetap akan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Oke, kemudian kalau kita masuk ke slide berikutnya, di mana kita membahas slide daripada masing-masing, mungkin ini saya tidak akan bicara panjang lebar, jadi dengan sejalan dengan penurunan target produksi dari masing-masing, Indominco pun produksi menurun sedikit dari triwulan ketiga 1,7 menjadi 1,6. Kemudian next slide. Dari sisi Melak Group, ini adalah Melak Group itu dari sisi Trubaindo dan Barinto. Sorry, slide berikutnya, Melak Group. Dari sisi Trubaindo Coal Mining dan Barinto. Di triwulan ketiga juga target sebesar 3,3, namun di triwulan keempat itu menjadi 1,7, tapi sekali lagi ini tidak akan berdampak terhadap penjualan volume penjualan kita di triwulan keempat. Dan slide terakhir itu adalah dengan slide di Jorong itu sendiri, ini juga akan berkurang dari 200.000 menjadi 100.000. Walaupun kecil, Jorong dengan kualitas yang lebih rendah dan sulfur konten yang cukup rendah ini mampu untuk menyokong penjualan kita ke depan, terutama juga untuk di pasaran lokal atau domestik. Saya kira itu saja tinjauan penjualan dan juga operasi dari triwulan ketiga dan outlook kita untuk 2023. Mungkin saya berikan kepada Pak Junius untuk melanjutkan dari tinjauan keuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini kami akan coba memaparkan kinerja keuangan ITMG sampai dengan periode kuartal ke-3 2023. Dengan harga indeks batubara global yang telah mulai kembali normal, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau bahkan tahun lalu, average selling price kuartalan mengalami penurunan menjadi sebesar 98,7 US dollar per ton atau lebih rendah sebesar 13%. Namun volume penjualan berhasil dipertahankan sejumlah 5,3 juta ton, sehingga secara keseluruhan perusahaan berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 527 juta US dollar selama kuartal ketiga tahun 2023. Atas kinerja tersebut, ITMG berhasil mencapai tingkat profitabilitas yang baik dengan EBITDA dan laba bersih masing-masing tercatat sebesar 130 juta US dollar dan 99 juta US dollar. Sejalan dengan pencapaian profitabilitas yang telah disampaikan, perusahaan juga mencatatkan generasi kas yang kuat, sehingga saldo kas pada akhir kuartal ketiga mencapai 872 juta US dollar.
slide berikutnya terkait dengan biaya yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Tanpa memperhitungkan biaya royalti, total biaya perusahaan mengalami penurunan menjadi sebesar $60 per ton dibandingkan dengan $65 per ton pada kuartal 2 2023, atau secara persentase 8% lebih rendah Q-on-Q. Di tengah tren kenaikan harga bahan bakar, penurunan stripping ratio dari 12,5 menjadi 11,7 menjadi faktor utama penyebab penurunan biaya tersebut. Hal ini sejalan dengan strategi rencana tambang untuk melakukan aktivitas pre-strip pada kuartal sebelumnya, sehingga perusahaan dapat meningkatkan produksi pada kuartal ketiga ini. Slide berikutnya terkait dengan laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Pada akhir kuartal ketiga 2023, posisi aset perusahaan mencapai 2,1 miliar US dollar, di mana posisi kas tercatat sebesar 872 juta US dollar. Dengan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi sepanjang Januari sampai September 2023 adalah sebesar 231 juta US dollar, namun ini di-offset oleh arus kas yang digunakan untuk pembayaran dividen final tahun 2022 dan dividen interim tahun 2023 sebesar 674 juta US dollar. Serta di-offset pula oleh arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi dan pendanaan masing-masing sejumlah 112 juta US dollar dan 7 juta US dollar. Di tengah slide ini adalah diagram pie chart merepresentasikan saldo pinjaman bank sebesar 29 juta US dollar, sedikit meningkat dari posisi kuartal sebelumnya yang sebesar 28 juta US dollar. Dalam hal ini perusahaan menggunakan fasilitas pinjaman bank untuk mendanai pembelian CAPEX atau belanja modal dari anak perusahaan, yaitu PT Tambaraya Usaha Tama. Slide berikutnya kami akan memaparkan terkait belanja modal. Jadi sampai dengan September 2023 perusahaan telah menginvestasikan sebesar 27 juta US dollar untuk keperluan belanja modal, dan sampai akhir tahun 2023 perusahaan memproyeksikan pengeluaran belanja modal akan mencapai sebesar 44 juta US dollar. Untuk belanja modal ini akan dialokasikan untuk pembelian alat berat baru serta pengembangan infrastruktur untuk camp lokasi di anak perusahaan PT Tambaraya Usaha Tama. Selain itu, untuk mendukung infrastruktur tambang yang sudah ada, perusahaan juga melakukan perbaikan pelabuhan dan jalan angkut untuk area Melak, sementara sebagian besar dana juga dialokasikan untuk pembangunan jalan angkut dan pelabuhan, dan juga konstruksi fasilitas casing plant di anak perusahaan Geraha Pancakarsa. Lalu juga jumlah dana belanja modal juga akan diinvestasikan untuk konstruksi proyek atap surya sesuai dengan kontrak yang sudah diperoleh oleh anak usaha energi terbarukan perusahaan, yaitu Cahaya Power Indonesia. Lalu sebagai penutup untuk penutup paparan hari ini, kami menyampaikan juga riwayat pembayaran dividen, next slide, yang telah dilakukan oleh perusahaan sampai dengan dividen interim 2023. Kedepannya ITMG sebagai perusahaan publik senantiasa akan meninjau dan menyelaraskan keseimbangan antara strategi transisi jangka panjang dengan kebijakan dividen agar kami tetap dapat memberikan nilai kepada para pemegang saham. Demikian paparan atas kinerja ITMG, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Mulyanto, Bapak Julius, dan juga Bapak Junius. Dan langsung saja kita akan masuk ke sesi Q&A, di mana pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami terima mungkin akan dijawab terlebih dahulu oleh Direktur Utama Bapak Mulyanto atau diserahkan kepada manajemen yang lain ya, tergantung dari pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama, selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana rencana jangka panjang ITMG, apakah masih akan tetap fokus ke batu bara? Bagaimana dengan proses diversifikasi baik di bisnis energi terbarukan atau renewable, dan bagaimana dengan perkembangan untuk investasi atau akuisisi di sektor mineral? Silakan Bapak. Terima kasih moderator. Saya pikir ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Dalam memastikan jalannya bisnis kita ke depan, kita mempunyai satu strategi yang kita sebut responsible transition. Dalam arti bahwa kita mau tetap ada di batubara, karena kita rasa bahwa batubara ini adalah menjadi bagian dari ketahanan energi di banyak negara, termasuk Indonesia. Apabila kita lihat untuk Indonesia sendiri, di mana Indonesia mempunyai target di 2060 adalah net zero emission. Tapi kalau kita lihat dari sisi energi mix yang ada, dari sisi
electricity yang di-generate dari batu bara itu sampai tahun 2030 masih akan mencapai puncaknya di tahun 2030, kemudian akan menurun secara gradual sampai tahun 2060. Itu adalah dari yang sisi optimis ya. Bahkan kalau dari sisi yang agak sedikit lebih rendah dari optimis atau most likely, puncak dari pemakaian batu bara untuk menghasilkan listrik itu akan terjadi di tahun 2040 gitu. Dan juga hal ini juga senada dengan negara-negara yang lain, baik di Asia maupun di Eropa. Jadi dari sisi responsible tersebutlah kita mau memastikan bahwa ketahanan energi yang ada di Indonesia dan ada di dunia tetap terjadi, sehingga kita mau berkomitmen bahwa batu bara akan tetap menjadi core kita ke depan. Tapi kalau kita bicara mengenai climate change, itu adalah tanggung jawab dari semua warga dunia ya. Dan untuk itu kita mau memastikan bahwa dalam ada dua hal yang mau kita pastikan dari sisi responsible transition. Yang pertama adalah bagaimana kita memastikan semua aktivitas operasi kita itu memakai energy resources yang efisien. Dalam artian kita bisa menurunkan from time to time, dari waktu ke waktu, maksudnya adalah emisi yang terjadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga berkomitmen untuk mendukung ketahanan energi untuk menjadi yang lebih hijau. Makanya kita dari sekarang kita sudah mulai melakukan apa yang kita sebut transformatively atau growing atau berkembang secara transformatif untuk mengarah ke energi-energi terbarukan. Dan itu juga menjadi penyebab kenapa kita memasukin energi seperti apa tadi, solar rooftop, kemudian solar panel dan lain-lain. Itu dari sisi responsible transition untuk memastikan bahwa kita tetap ada di batu bara, tetapi kita mau lebih bertanggung jawab dan mengarah ke bisnis-bisnis baru. Dan mempertanyakan mengenai keberlanjutan kita ke depan, seperti yang kita sudah paparkan juga bahwa kita berkomitmen untuk mendukung mineral-mineral atau seperti nikel, gold, copper, di mana itu adalah menjadi satu rangkaian yang mensupport proses elektrifikasi ya. Dan kita percaya bahwa itu adalah global trend dan kita masih terus berupaya untuk mendapatkan aset-aset tersebut untuk menjadi ada di dalam portfolio bisnis kita. Di luar dua pilar yang kita tadi sudah sebutkan, yaitu di energy service dan juga ada di renewable. Untuk semoga itu bisa menjawab arah dan standpoint dari ITMG mengenai batu bara dan proses diversifikasi ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mulyanto. Pertanyaan berikutnya, apakah ada rencana ITMG untuk stock split sehingga harga saham ITMG bisa lebih terjangkau? Sekaligus bagaimana kebijakan dividen dari ITMG untuk beberapa tahun ke depan? Ini menarik ya, kita juga banyak mendapatkan pertanyaan mengenai stock split. Untuk saat ini kita belum ada rencana, tetapi bukan berarti bahwa itu tidak ada di pipeline kita. Kita akan selalu memperhatikan value yang kita bisa deliver kepada semua stakeholder, termasuk investor. Yang pertama, dan yang pertanyaan kedua tadi, maaf, pertanyaan kedua setelah dividen. Untuk dividen, Pak Bob. Oh, dividen ya, dividen. Ya, untuk saat ini kalau kita lihat dividen yang kita bagikan terakhir itu kan sekitar 65%. Dan sampai saat ini angka 65% kita percaya adalah angka yang cukup balance. Tetapi kita harus juga perhatikan ke depan untuk memastikan bahwa proses transformasi itu kita bisa lakukan dengan baik dan kita bisa danai melalui dana yang kita punyai. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kita tetap memakai dividen sebagai salah satu cara kita untuk mendeliver back ya, memberikan kembali kepada stakeholders, terutama kepada investor, dari sisi memberikan consistent value ya ke depan. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kita mau memastikan bahwa dividen itu akan tetap kita lakukan,
untuk mendeliver back the value kepada kita investor kita. Tapi di sisi lain kita juga perlu membalance kebutuhan perkembangan company kita ke depan. Itu mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana kondisi kas yang dimiliki oleh ITMG saat ini masih tinggi? Bagaimana rencana penggunaan kas tersebut? Iya, kasnya memang cukup tinggi. Mungkin kita balik seperti yang tadi kita bilang bahwa satu yang pasti kita untuk operation yang ada, untuk mensupport operasi yang kita ada sekarang, dan juga untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang kita ada, termasuk yang sekarang kita sudah punya dan ke depan. Dan yang ketiga, tentu saja juga untuk memastikan bahwa value yang kita mau deliver back berupa dividen itu juga bisa kita pakai. Jadi ada 3 hal yang akan kita pakai untuk memastikan operasi ini berjalan dan perkembangan ke depan serta dividen. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Oke. Singkat saja Pak, satu lagi ya Pak ya. Bagaimana kira-kira outlook harga batubara pada tahun 2024 dan target produksi dari penjualan batubara? Singkat saja. Oke, mungkin Pak Yulis bisa bantu Pak. Oke, jadi kita melihat sebenarnya untuk tahun 2024 harga batubara tetap akan di level sekarang ini. Ini asumsi kita melihat bahwa demand dan supply yang tetap ya. Namun memang jika ada situasi yang tiba-tiba misalnya terjadi perang antara siapa dan siapa, tentu saja akan berdampak terhadap kenaikan batubara yang cukup signifikan seperti yang terjadi di tahun 2022. Jadi singkat sebenarnya kita melihat prospek di sekarang ini pun masih lebih bagus dibandingkan mungkin di 5 tahun, 6 tahun yang lalu kita melihat harga batubara hanya di kisaran sekitar $70-80. Namun di level sekarang ini kita melihat demand cukup kuat di level-level 120-an, 110-an mungkin masih cukup bisa stabil ya. Itu saja. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan mohon maaf, oleh karena keterbatasan waktu untuk pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat terjawab, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Indo Tambang Raya Mega Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan kita akan tutup sesi Public Expose PT Indo Tambang Raya Mega Tbk dengan closing statement yang akan disampaikan kepada publik oleh Bapak Mulyanto selaku Direktur Utama ITMG. Kami persilakan Bapak. Oke, pertama-tama terima kasih atas kehadirannya. Mungkin satu hal yang ingin kita sampaikan bahwa Indo Tambang Raya Megah berkomitmen untuk continue to excel di bisnis kita yang sekarang, dalam arti dengan strategi sebagai penambang yang baik dan bertanggung jawab. Strateginya untuk mencapai, untuk meng-continue to excel di current operation dan current business yang kita punya. Tapi kita juga berkomitmen untuk grow transformatively dengan strategi greener and smarter. Jadi terima kasih atas supportnya sampai saat ini dan kita harapkan akan selalu ada support dari teman-teman investor yang hadir hari ini dan semua yang nggak hadir sekalian. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Pak Mulyanto. Usai sudah pemaparan publik yang disampaikan oleh PT Indo Tambang Raya Mega Tbk, mari kita berikan aplaus yang meriah